Saya tadi cerita saya dari Sumatera Barat ya. Dari SMA SR itu kami diajarkan itu bagaimana melukis realis dan naturalis ya. Nah, saya sedikit bercerita kenapa di Jogja itu menjadi hal yang sangat menarik. Sampai saya di Jogja itu saya menemukan banyak sekali gaya atau karakter orang melukis atau pilihan atau isme atau apalah. Jadi Jogja memberikan pengaruh penting juga bagi saya. Lingkungannya ya, saya melihat orang lukis ekspresionis, ada abstrak, ada macam-macam, ada kubis, segala macam, ada realis, ada surrealis. Itu sangat mengganggu sekali, mengganggu dalam hal yang positif ya, membuat saya gelisah. Nah, akhirnya awal-awal saya secara pribadi saya senang figur sebenarnya. Saya senang sama komis gitu, drawing itu saya senang sekali. Sampai saya di masa studi, di masa kuliah pun karya saya lebih cenderung ke figuratif ya. Tapi memang agak-agak sedikit impress, agak-agak ekspresif ya. Nah, berjalan waktu pernah mencoba, kalau dibilang abstrak saya juga belum yakin itu saat dulu itu abstrak ya, karena saya pikir itu adalah bentuk-bentuk yang menarik saat itu saya coba temukan dan saya lihat dengan pengalaman-pengalaman estetis yang saya lihat, terus saya coba bikin. Akhirnya terus balik lagi ke figur, setelah figur saya balik lagi ke eksplor lagi material gitu. Nah, di tahun 2007 pemilihan tugas saya pertama itu uniknya ada yang bisa dibilang abstrak, ada yang figur, ada yang, jadi saya berkarya saat itu karena itu waktu itu masih selesai studi ya, jadi saya berkarya ya apa yang saya senang, apa yang saya inginkan saya coba visualkan gitu. Nah, terus setelah itu saya kenal tunggal lagi 2012 tema-tema seri pemain musik ya. Di situ saya bercerita tentang harmoni sih, tentang harmoni kehidupan, bagaimana pemain musik, pemain biola, pianis itu memainkan nada dan alat musiknya, menyampaikan apa yang harmoni. Nah, sampai di 2014 dari musik itulah bergeser ke saya bikin lukisan konduktor ya. Saya sudah bercerita bagaimana soal kepemimpinan waktu itu. Jadi membuat lukisan orkestra gitu, ada konduktornya. Terus tiba-tiba saya mengecerkan lagi sampai ke potret seorang konduktor itu saya pengen ceritakan tentang kepemimpinan. Sampai potret konduktor itu saya wajahnya ada 2, ada 3 sampai hancur, sampai saya mengangkat tentang portrait tour. Jadi waktu itu saya menyebutnya faceless series ya. Jadi saya bercerita tentang potret adalah saya simbolkan adalah sebuah identitas dari seorang manusia ya. Jadi di saat potret kita, wajah kita sudah tidak dikenali lagi, itu adalah identitas yang hilang dari manusia itu. Itu saya coba ceritakan. Nah, saya menghadirkan kerusakan wajahnya itu adalah kerusakan identitas. Itu yang pesan yang saya sampaikan dalam karya itu. Itu berjalan berapa tahun saya mengolah potret itu. Faceless itu ada 2 tahun ya. Nah, karena saya selalu berbicara soal ketiadaan, kerusakan, saya mempertanyakan apa itu identitas yang mana ya, kemanusiaan yang saya pertanyakan. Akhirnya saya menjadi secara tidak langsung tidak membutuhkan secara natural ya. Akhirnya kebentukan itu pun sama sekali hilang, perlahan hilang dari potretnya. Akhirnya pertama wajahnya hancur, terus akhirnya sampai tubuhnya hilang, dan akhirnya benar-benar bagi saya kalau selagi masih ada bentuk dan figur, saya merasa agak belum maksimal menyampaikan kerusakan dan kehancurannya itu. Akhirnya sampai di saat sekarang ini nyaris tidak ada bentuk lagi dalam karya saya ya. Nah, bahkan di 2000 tahun lalu ya, 2019 ya, saya pemeran tunggal. Judul pemeran tunggal saya itu sampai pada titik wujud tak berbentuk. Dalam berkarya banyak yang mempengaruhi saya, atau saya melihat banyak dari taman klasik. Satu lukis klasik yang saya
saya gemari saat kuliah itu adalah Tiepolo. Saya senang sekali itu warna-warna dan sapuan-sapuan rasanya, warnanya lebih. Setelah itu saya senang para era-era modern seperti Picasso. Saya senang sekali dengan Picasso, dengan generasinya Henry Matisse. Terus kalau Indonesia tentu saya harus menyebut Avandi, ada Hendra Gunawan. Saya juga suka itu warna-warna yang dihadirkan Hendra Gunawan, Yoyono dengan impresnya, dengan struknya. Seniman-seniman yang sekarang ada, saya melihat pameran seniman Cina, Yu Jinzi. Waktu itu saya melihat karya Yu Jinzi, dan ada seniman muda juga dari, saya lupa Inggris kalau salah itu, Antonio Misalev juga. Gimana dia bisa bikin tekstur yang tebal dengan cat itu sebuah hal yang menarik sekali saya lihat waktu itu. Karena seniman itu kan orang-orang yang berpikiran merdeka ya, jiwa-jiwa yang bebas itu. Jadi melihat sesuatu yang kebaruan itu sangat sensitif sekali, itu sangat mempengaruhi sekali untuk apalagi ini. Kenapa melakukan itu? Akhirnya kalau seniman, akhirnya saya banyak saya melihat dari karya-karya manapun yang saya senang, saya coba resapi. Bagi saya meresapinya dan melihatnya, terus saya kerjakan dengan cara saya juga, dengan sensitif saya sendiri. Nah, jadi tentu ada kecenderungan kesamaan sensitif visual ya, atau ketertarikan visual dengan seniman-seniman lainnya. Tapi bagi saya itu adalah bagian dari tugas kita sesama dunia seni ini, akan selalu istilahnya tesis antitesis lagi, akhirnya akan lahir tesis apa lagi. Begitulah selalu kehidupan persenian itu. Bagi saya itu tidak ada artinya abstrak kalau tidak ada seni lukis klasik, ya kan? Kita tidak bisa bicara abstrak tata bentuk kalau sebelumnya kita tidak bicara bentuk dulu gitu. Jadi perkara bentuk adalah hal yang telah diselesaikan di era klasik yang sekarang kita cari, entah itu bantahan, entah itu eksplorasi. Nah itu menjadi penting. Kenapa karya tidak berbentuk ini? Kalau enggak, tidak akan bermakna. Yang tidak berbentuk ini kalau kita tidak bicara bentuk itu sendiri. Itu menjadi penting. Jadi saat ini kalau orang bertanya pada saya, apakah karya saya abstrak atau tidak, yang jelas saya menjalani proses ini, dan sampai saat ini saya sampai di titik wujud tak berbentuk gitu. Entah nanti karya saya akan berbentuk lagi, itu saya juga penasaran akan hal itu. Bagi saya alasan visual yang lahir adalah itu berkaitan dengan pesan dan gagasan yang ingin saya sampaikan. Bagaimana gagasan itu bisa terwakilkan oleh visual.